Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Karomah Mbah Soleh marbot yang punya 9 makam. Mbah Soleh adalah salah satu dari murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan yang luar biasa. Salah satu karomahnya adalah makamnya ada 9 makam Mbah Soleh hingga saat ini masih nampak berjejer di samping Masjid Sunan Ampel di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Semasa hidupnya, Mbah Soleh dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan Masjid Sunan Ampel di samping kesehariannya mengaji dan menimba ilmu keagamaan. Bahkan kebiasaannya menjaga kebersihan masjid mendapat pujian banyak orang, tidak terkecuali gurunya sendiri, Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih, sehingga orang yang sholat di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Mereka justru merasa seperti sholat di atas sajadah. Ketika Mbah Soleh wafat, dia dikubur di samping halaman masjid. Namun sepeninggalnya ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejati tinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor, sehingga Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu. Dikisahkan dalam kondisi seperti itu kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini kembali menjadi bersih. Kemudian mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Lalu masjid menjadi kotor lagi. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Kemudian Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburnya ada 8. Namun pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia pada tahun 1481. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Versi lain menyebutkan Mbah Soleh yang telah meninggal dan dikubur selalu kembali muncul saat yang tepat, yakni saat masjid dalam keadaan kotor atau saat Sunan Ampel berharap ada sosok Mbah Soleh. Kebiasaan membersihkan masjid selalu dilakukan oleh sosok serupa Mbah Soleh. Namun seiring waktu sosok Mbah Soleh itu pun meninggal. Dan anehnya kejadian sosok dengan kebiasaan sama itu terus berulang. Terus terulang hingga 9 kali meninggal, hingga Sunan Ampel meninggal dunia. Di sekitar makam Mbah Soleh tersebut banyak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ternyata sebagai murid Sunan Ampel, beliau juga memiliki karomah tersendiri. Suatu ketika ada peziarah yang datang dari Pasuruan. Dia mengaku diberitahu oleh seseorang untuk berziarah ke makam Mbah Soleh dan mengambil rumput di makam tersebut. Katanya dia punya anak yang menderita penyakit susah bicara alias gagu. Dia disarankan oleh seseorang kiai untuk ziarah ke makam Mbah Soleh, kemudian mencabut rumput di atas makam itu, kemudian diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Dan ternyata penyakit gagunya itu sembuh. Terlepas dari itu semua,
warga meyakini sesuatu yang tumbuh di sekitar makam Mbah Soleh memiliki kekuatan atau karomah. Sebab setiap hari makam tersebut tiada pernah sepi dari peziarah yang datang dan berdoa di makam tersebut. Tapi yang jelas, yang datang ke sini jangan meminta kepada Sunan Ampel atau siapapun, minta kepada Allah. Baik Sunan Ampel maupun Mbah Soleh hanya sebuah antara agar doa itu terkabul. Menurut Baituwi, siapa sebenarnya Mbah Soleh, dari mana asalnya, hingga kapan lahirnya tidak ada yang tercatat. Yang jelas, kata dia, Mbah Soleh ini adalah salah seorang murid Sunan Ampel. Demikian karomah Mbah Soleh, seorang marbot yang mempunyai 9 makam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.